Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Felani Christina Marpaung dengan NIM 21106112225. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem hukum yang ada di dunia. Salah satunya yaitu adalah civil law system. Yang pertama yang menjadi pembahasan saya pada video kali ini adalah yang pertama ada sejarah, yang kedua cabang sistem civil law, yang ketiga ada sistem civil law, yang keempat bersama civil law dan common law, yang kelima ada perbedaan antara civil law dan common law, dan yang terakhir adalah penutup. Oke, yang pertama sejarah. Sistem civil law itu berakar dari sistem hukum Romawi kuno yang dimulai dengan 12 Tables pada 450 sebelum Masehi dan berkembang menjadi Corpus Juris Civilis oleh Kaisar Justinian pada abad ke-6 Masehi. Kodifikasi ini menjadi fondasi hukum di Eropa setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Hukum gereja memerankan peran yang sangat penting dalam membawa moralitas dan aturan agama ke masyarakat. Kemudian pada abad ke-12, Universitas Bologna di Italia menjadi pusat studi hukum Romawi. Pada masa Renaissance, kodifikasi nasional seperti Code Napoleon pada tahun 1804 di Prancis dan Burgerlich Gesetzbuch atau BGB di Jerman pada tahun 1900 menjadi modal utama. Melalui kolonialisme, sistem ini menyebar ke Eropa, Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Civil law sendiri itu menekankan kodifikasi undang-undang sebagai dasar hukum, berbeda dengan sistem common law yang mengandalkan presiden. Hakim dalam sistem ini bertugas menerapkan hukum yang telah dikodifikasi. Pada abad ke-20 dan ke-21, banyak negara dengan civil law melakukan reformasi untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman dan mengadopsi elemen dari sistem hukum lain. Globalisasi juga mendorong harmonisasi hukum internasional seperti dalam Uni Eropa. Civil law terus berkembang menjadi salah satu sistem hukum yang paling berpengaruh di dunia, menunjukkan kemampuan adaptasi dan ketahanan dalam menghadapi perubahan zaman. Kemudian selanjutnya, cabang dari civil law itu terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, hukum Romawi yang terkodifikasi atau Kode Sivil Prancis pada tahun 1864. Dan daerah lainnya di benua Eropa yang mengadopsinya seperti Quebec dan Louisiana. Kemudian yang kedua, hukum Romawi yang tidak terkodifikasi, seperti contoh di Skotlandia dan Afrika Selatan. Hukum kode sipil sangat sistematis, terstruktur yang berdasarkan deklarasi para dewan, prinsip-prinsip umum, dan sering menghindari hal-hal yang detail. Selanjutnya mengenal sistem civil law. Civil law adalah sistem hukum yang menekankan pada kodifikasi undang-undang yang terperinci dan sistematis sebagai dasar dalam memutuskan kasus hukum. Berasal dari hukum Romawi kuno, sistem ini berkembang melalui kodifikasi penting seperti Corpus Juris Civilis seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi pada abad ke-6 Masehi dan menjadi dasar bagi banyak negara di Eropa. Kemudian civil law menyebar ke seluruh dunia melalui kolonialisme dan sekarang diadopsi oleh banyak negara di Eropa, seperti Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Dalam sistem ini juga, hakim memiliki peran utama untuk menerapkan undang-undang yang telah terkodifikasi, berbeda dengan sistem common law yang mengandalkan presiden dari keputusan pengadilan sebelumnya. Civil law terus beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi, serta terpengaruh oleh globalisasi yang mendorong harmonisasi hukum internasional di era modern. Selanjutnya ada juga persamaan dari civil law dan common law. Meskipun civil law dan common law adalah dua sistem yang berbeda, namun keduanya memiliki beberapa persamaan yang penting. Yang pertama, tujuan utama. Kedua sistem ini bertujuan untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan resolusi yang adil bagi sengketa hukum. Kedua hukum ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memandu perilaku sosial dan menyelesaikan konflik dengan cara terstruktur dan dapat diprediksi. Kemudian yang kedua, struktur hukum. Baik civil law maupun common law memiliki struktur dasar yang mencakup hukum publik yang mengatur hubungan antar individu dan negara. Kemudian hukum privat yang mengatur hubungan antara individu.
Keduanya mencakup berbagai bidang hukum seperti hukum kontrak, pidana, dan juga perdata. Kemudian yang terakhir sistem pengadilan. Keduanya memiliki sistem pengadilan yang terdiri dari berbagai tingkat, mulai dari pengadilan rendah hingga pengadilan tinggi atau pengadilan banding. Kedua sistem ini memungkinkan adanya proses banding terhadap keputusan pengadilan yang lebih rendah. Selanjutnya ada perbedaan dari civil law dan juga common law. Civil law dan common law adalah dua sistem hukum utama di dunia dengan beberapa perbedaan kunci. Yang pertama sumber hukum. Civil law civil law itu sumber hukumnya berdasarkan kodifikasi undang-undang yang terperinci dan sistematis. Undang-undang ini ditetapkan oleh badan legislatif dan menjadi dasar untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Sedangkan common law itu lebih mengandalkan presiden yudisial atau keputusan pengadilan sebelumnya sebagai sumber hukum utama. Undang-undang juga penting, tetapi interpretasi dari penegakan hukum seringkali dipandu oleh keputusan pengadilan terdahulu. Kemudian ada peran hakim. Pada sistem civil law, hakim itu berperan sebagai penerap dari undang-undang. Mereka mengikuti aturan yang sudah dikodifikasi dan memiliki peran yang lebih pasif dalam proses hukum. Sementara untuk sistem common law, itu hakim memiliki peran yang lebih aktif dan kreatif, seringkali membuat hukum melalui interpretasi dan keputusan dalam kasus baru atau judicial lawmaking. Kemudian yang ketiga, proses pengadilan. Dalam sistem hukum civil law, proses pengadilan lebih formal dan investigatif dengan hakim yang memimpin proses penyelidikan dan pengumpulan bukti. Sedangkan pada common law, proses pengadilan bersifat adversial, di mana pengacara kedua belah pihak ini bertarung berhadapan dengan hakim dan juri yang memutuskan sesuatu berdasarkan argumen dan bukti yang telah disajikan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.